Balik lagi di podcast Ruang Tamu Kanjeng. Malam ini selalu guest star yang selalu ditunggu-tunggu. Seperti biasa Rudy Kupres. Setiap ini podcast gue langsung 5.000 atau 10.000. Tolong Amin, ya, tolong. langsung tolong ya. Kayaknya gini-gini hotman Paris yang baru nih. Iya, tambah tajir. Amin, kalau tambah tajir gue nempel Berarti sama aslinya Poai, tambah Pok. banyak ya? Jangan diikutin ya, bener. Lah sekarang mau ngapain lo? Lo mau cerita apa lo Iya. malam ini lo? Ya, gue mau cerita pengalaman jadi auditor kok. Tapi Lo auditor apa sih? adalah pokoknya rahasia kok. Auditor ini, jadi pengalaman waktu di luar pulau lah. Ya, pengalaman waktu di luar pulau. Jadi intinya cerita ini jika ada kesamaan cerita atau apapun itu di luar dari kendali kita. Di luar dari kendali kita. Jadi harus dikasih dulu kok ya, kontennya untuk penghiburan aja kok ya, dan berbagi pengalaman ya. Jadi gini ceritanya, jadi dulu tuh gue ngaudit salah satu perusahaan nih. Salah satu perusahaan gue Bukan perusahaan laki gue kan? ya, gue gimana mau di perusahaan laki lo, orang saya sohib gue banget. Kalau kagak operasional runtuh, gimana sih? Kacau juga nih. Iya. Jadi satu gua ada penugasan audit di Salah satu klien. salah satu klien ya di luar lah, ke pulau. Nah di situ di penugasan itu untuk mencari suatu kecurangan. Kecurangan tuh bahasa kita auditornya fraud lah. Fraud. Mencari suatu fraud. Di situ di dalam pemeriksaan kita banyak ditemukan adanya fraud. Banyak ditemukan fraud, tapi ternyata dalam satu perusahaan itu di dalam melakukan tindakan fraud itu gua jelasin mungkin di sini dalam dunia akuntansi itu fraud itu sejenis kecurangan lah, kecurangan dalam misalkan penggelapan, pembuatan laporan palsu, bukti-bukti palsu, seperti itulah, atau tindakan yang melanggar dari kalau di kita ya kegiatan akuntansi lah, melanggar dari etika itulah. Nah, kita ditugasin sama biasalah bosnya, bos besarnya lah. Nah, bos besarnya itu menugaskan kita untuk mencari di mana sih letak kekurangan dari perusahaan ini gitu. Namun pas kita mencari tahu apa namanya sih, mendalami kasus ini segala macem, gue nggak nyebut ada indikasi ya terkait bosnya gimana, tapi bosnya itu dibikin linglung gitu loh, dibikin linglung. Pas ditanya, gue ketemuin, ditanya. Pas lo interview buat data-data yang Dini mau konfirmasi. Iya, gitu konfirmasi. Ya. Nah, bosnya itu bisa ditemuin, awal-awal bisa ditemuin. Nah, selanjutnya itu pas kita ketemu yang kedua, ketiga, terus itu dia nggak kayak orang linglung gitu, ditanya tuh, bos ini gini kayak orang linglung gitu. Nah, dia kayak, lu kan lagi gue proses nih, itu gimana nih proses kelanjutan audit fraudnya ini nih. Nah, dia nggak menjelaskan gitu, nggak menjelaskan secara rinci kayak waktu Karena di awal ketemu. Iya, lo udah punya temuan nih, mau diinvestigasi lebih lanjut. Dia lebih lanjut atau bagaimana kan tergantung ya, bosnya ya. buat resikonya kan. Buat resikonya apa nih apa. Nah, ini juga pelajaran buat yang punya perusahaan ya, Poe. Epon ini kan Lembah Wangi nih, kan suatu perusahaan nih. Ada kan karyawannya yang fraud. Agak sorry, wah, kamu yang gue ntar gue Ayo kan lagi. cakar. Dan jadi bintangnya. Ampun. Ya makanya ketika itu kan akhirnya bosnya ketemu kan kayak orang linglung. Aduh Pak, saya ini jawab tanya apa, jawabnya apa. Ya akhirnya ya gue menduga bahwa wah ini ada yang gak beres kayaknya. Sebenarnya semua auditor tuh ada yang punya feeling apa, intuisi tajam ya, untuk melihat mendalami bagaimana dia mereka adegan kan. Kalau itu kan kita harus mencari apa namanya sih, modus. Pertama modusnya itu apa, dia melakukan fraud itu apa modusnya itu. Misalkan modusnya untuk memperkaya diri lah, karena misalkan modusnya tekanan dari keluarga, dia harus
anaknya minta itu salah satu modusnya juga. Atau dia punya istri lagi, ada juga yang kayak begitu. Iya. Ada juga dia punya istri lagi, akhirnya dia harus melakukan fraud itu karena dia butuh kebutuhannya kan banyak, kebutuhan tinggi kan, punya keluarga lagi. Ada aja sih. Tapi yang kayak si fraudnya ini kan bukan ownernya, lebih ke anak buahnya ya kan? Iyalah, kalau ownernya kan yang punya perusahaan ya. Iya. Kalau owner kan yang punya perusahaan. Takutnya gue gini, di atas owner, selain owner kan bawahnya ada direktur lagi, ada itu apa direkturnya, salah satu direktur keuangannya, apa direktur operasionalnya. Maksud gue, atau dia udah ownernya, direkturnya. Ya mungkin salah satu di bawahnya pegawainya. Karena ini suatu kasus fraud ya, gua nggak langsung menjustifikasi bahwa ini dia kan seorang komisaris juga ya. Iya. Dia bukan pengendali langsung lah. Ya kan, dia bukan pengendali langsung, maksudnya bukan yang berjalan operasional kan dari direktur ya. Nah, sedangkan dia komisarisnya itu. Dia yang ya saham memang dia banyak di dia. Nah, direktur ini diduga lah melakukan fraud itu, gitu. Diduga melakukan fraud itu sehingga perusahaan dia menjadi acak adul, sehingga membuat laporan-laporan palsu gitu loh. Membuat laporan-laporan palsu sehingga nggak kelacak tuh. Kenapa sih fraudnya tuh? Makanya kita dipanggil untuk melakukan melacak itu modus operandinya. Modus operandinya kan banyak. Tadi memperkaya diri atau maintain juga LC. Itu bisa juga salah satu modusnya itu ya. Atau punya keluarga lagi atau apa segala macam. Banyaklah modus fraud itu sehingga dia melakukan itu, ada motivasi tertentu. Nah, itu yang kita dalami. Nah, setelah gua nggak ungkap lah modusnya apa ya, itu dikasih tahu ke kita sebut ownernya lah. Dia yang punya, karena dia saham dia paling banyak lah. Kita sebut salah satu owner berarti ya. Salah satu ownernya dia, ini Pak di sini. Cuman orang ini kayak linglung gitu. Udah kita kasih tuh kayak linglung gitu loh. Kayak ya kita bukan soto ini, kita auditor pasti punya intuisi tajam, punya insting yang tajam ini tentang ya hal-hal klinik itu sih udah biasa sih kita pas contoh kita lagi audit nih ya. Saat itu masih sore kali ya, gua anggap sih masih sore. Nah, itu di ruangan itu pas gua lagi sendirian nih, kita mencari berkas, tiba-tiba meja geser, set gini, kayak geser nih. Nah, geser sendiri. Iya geser sendiri gitu. Lumayan jauh, sekitar semeter gitu. Saya gitu, gua bilang, enggak, katanya di belakangnya ada OB lagi nih. Tapi gitu. Nah, ya waktu salah satu tambah-tambahin aja. Nanti gini, ya ada intinya kayak gitu ada. Cuman kita auditor gimana? Mental kita itu udah, apalagi auditor fraud ya. Tapi kalau lo auditor kan ada auditor keuangan ya, ada auditor forensik. Nah, kebetulan ya gue salah satu auditor forensik lah. Gitu. Nah, auditor forensik itu kayak gimana? Auditor forensik itu untuk ini apa namanya, dibawa ke pengadilan kasusnya, gitu, bisa untuk litigasi. Jadi dipanjangin untuk litigasi sehingga si saksi ahli auditor apa sih namanya, gue ini memberi keterangan ahli ini bisa menerangkan ini di dalam persidangan. Gitu. Gue udah pegang bukti-bukti semua, udah pegang, tinggal dijeblosin aja selesai urusannya. Tapi kan gue nggak mau inilah, gue kan pasif. Gitu. Gue gimana si bosnya aja kan gitu. Gue nggak nyari konflik, nggak nyari apa enggak. Prinsipnya kan gimana bosnya aja. Nah, akhirnya setelah itu gue dapat duit, bosnya ketemu gue linglung begini. Akhirnya dia apa namanya, kayak semacam gak kayak semangat kayak awal gitu loh. Kayak tadi lah keanehan di kantornya dia, misalkan kayak tadi meja geser, gue masih, terus gue mikir gue takut gitu dengan lu kasih gue kayak gini. Kagak, gue gak takut, di geser begini gue gak takut, gue buka pintu gue lari. Itu takut namanya Pak gitu. Enggak, gue katanya nggak takut, mentalnya banyak, lo gila. Gue gak tahu bener. Jadi gue udah serius. Jadi ada yang kayak gitu, ada geser meja, tiba-tiba nih kan jadi ke kantor tuh kayak ada lorong tuh ya. Ada lorong, nah itu di lorong itu gue jalan itu dia apa hitam gitu lah, apa
bayangan hitam gitu. Kayak bahasa Ya mungkin bahasa dia kayak bayangan genderuwo kali ya, gede gitu. Tapi gua nggak tahu lah itu apa. Kita nggak jiper atau berapa orang yang lagi ngaudit? 2 atau 3? 5? Saya tugas sih sebenarnya 5 orang, cuman yang ke lapangan 3. Gitu loh. Kita mencari. Itu di agak perusahaannya di pelosok, di daerah apa di luar Jawa apa masih di Jangan gue bilang tadi di luar pulau, gue nggak nyebutin di mana gue nyebutin. Kalau masalah pelosok nggak pelosok banget lah, di luar pulau pokoknya. Gitu. Nah terus pas udah kita dalami, kita ini ketemuin itu, nggak lama bosnya sakit. Nah dengan adanya keanehan itu nih, kayak kerja kita kayak diganggu gitu, kita di apa namanya nih, kayak tadi tuh misalkan jalan ada apa sih bayangan hitam gede gitu, kayak begini gitu. Tapi untungnya ya kita biasa aja, kita sok berani atau ini enggak. Gue pikir ya kayak gini mah biasa. Dan di penginapan kita pun tiba-tiba tuh di penginapan itu pokoknya gue nggak tahu di sebelah gue. Jadi gini bukan kayak orang nginep di hotel gitu, kita kayak nyewa rumah gitu lah. Bukan kita kayak nginep di hotel ada ini dia, enggak, kita nyewa rumah gitu. Nah bunyi duar gitu. Nah ini bunyi apa nih gue biasa aja gue lihat, bukan ini. Jadi kayak di teror, tapi gue nggak menuduh bahwa temuan audit gue ini yang gara-gara mungkin dia nyerang. Gue nggak menuduh orang gitu ya yang lagi di bed, enggak, gue sama sekali nggak nuduh itu. Kita positif aja kan, kita nggak nuduh dia berlaku jahat atau apa, enggak. Nah, tapi kan nggak bisa dibuktiin. Nah iya, makanya yang gue bilang nggak bisa dibuktiin. Jadi ini siapa pelakunya kita nggak bisa nuduh. Sampai akhirnya selesai audit itu, laporan di owner masih kayak orang lain dibayar sih, selesai dibayar, udah kita ya udah habis itu kasusnya gue nggak lanjutin lagi. Nggak lama ownernya sakit terus ya gue nggak tahu kabarnya lagi, tapi bisa juga kemungkinan gitu. Gue nggak tahu kabarnya lagi, gue nggak nanyain lagi gitu. Nah kira-kira lo diganggu doang, tapi owner itu santetnya itu berubah apa? itu tadi Cuman makhluk halus doang. Makhluk halus kayak kita. Terus kalian nggak cuma digangguin pas di saat di kantor doang, nggak sampai ke? Enggak, sampai ke penginapan kita juga. Iya, penginapan kita di apa kayak misalnya digangguin, kayak kalau ada cewek duduk gitu baju putih itu di luar. Maaf, cewek duduk. Cewek lu kali. Di ruangan ini ini kita di rumah, kan kita di dalam rumah nih. Nah di luar rumah gitu kayak di Lah bukannya lo seneng kalau cewek duduk, harusnya lo tanya cewek, "Oh, janda perawan." Bukan masalah itu, masalahnya rambutnya gondrong. Lah terus kenapa ya makanya lo namanya gondrong? Rambutnya gondrong, pakai dasternya nyentuh ke tanah. Lah kan badannya tuh belum tentu kakinya kagak nampak. Lu coba cek belum? Kita ngeliat pas gue panggil yang lain, sini semua. Terus? Kagak ada, hilang. Nah, lu ngapain manggil? Lu gak nyala? Gue kayak, ya. Soalnya kan penakut maksudnya, biar ada saksi, Po. Biar ada saksi. Ada saksi yang, karena kan nggak ada CCTV atau apa ya. Buat videoin aja. Iya kan kita nggak kepikiran, enggak lah. Lu cerita lengkapnya nih kan, pas gue panggil. Kita lihat. Dia udah nggak ada. Berarti depan lu dorong nasi goreng. Itu masih salah, Bang, sate 10 bang. Nah. Iya kayak gitu. Jadi sekelebatan gitu. Dibikin nggak betah lah kita dulu. Dibikin nggak betah. Ya gue sih poinnya penting. Penginapan itu lebih kayak homestay, bukan yang hotel ya? Bukan. Oh iya. Jadi kayak homestay gitu, dan prinsipnya yang penting pertama dibayar, selesai. Terserah lo mau bawa ini ke kasus mana nih, urusan lo lah. Kalau sampai pengadilan ya kita ada biaya lagi, jadi gitu aja. Gue prinsipnya sih, gue nggak nyerang siapa, gue harus gue paksa kemana, enggak, itu urusan lo lah. Gue yang penting tugas selesai, dibayar, cabut, gitu aja. Bukti-bukti udah kita pegang, semua udah kita pegang. Ya gue nggak menuduh, cuman ada indikasi bahwa bosnya tuh diguna-guna, mungkin diguna-guna, dugaan, ingat bapak dugaan ya, bukan beneran ya, dugaan kita ke arah situ. Nah dari kita digangguin, kita diituin ya, kita sampai ada salah satu tim kita juga ya, tiba-tiba trak-trak tidur, lagi trak-trak ini bangun,
keringetan. Kayak diimpit gitu kan. Iya, keringetan deh. Wah, kata gue nih udah nggak beres ini. Nggak apa-apa, kita tetap bertahan sampai selesai. Yang penting sampai tugas ini selesai. Gue gila merdeka atau mati. Karena cuan. Ya ada lah. Ya kita ada lah. Kita juga nggak. Emang ada kode etik nggak kalau misalnya memang sudah terjadi gangguannya berlebih lo mundur? Tapi ini kita nggak menuduh ya, nggak menuduh. Ini karena mungkin adalah bawaan si direktur itu atau siapa bukan ya. Nah cuman maksud aku kalau lo kan lu sebagai ketua tim misalnya atau yang ngelit tim. Nah kalau udah terjadi kan ya kalau lo disantet atau misalnya lo digangguin pun di luar orang yang ngirim ataupun memang daerah situ angker ya kan. Pertanyaan gue cuma satu, kalau sudah membahayakan nyawa lo nggak mundur gitu atau gimana? Nggak, kalau untuk hal yang kayak gitu nggak lah. Kayak kalau udah membahayakan nyawa yang kayak gimana dulu deh? Iya, ini membahayakan nyawa kayak udah mau digangguinnya udah kayak. Kalau auditor pemerintah mungkin ya gue nggak tahu, coba lihat di YouTube ini tuh cerita auditor pemerintah ya. Itu ya ada yang sampai ya mungkin sampai di mungkin ya gue nggak tahu ya, coba cek aja deh. Kayak gue pernah dengar cerita tuh auditor pemerintah ada yang mungkin ancaman fisik ya kayak berjuang di apa sih intimidasi. Coba aja kalau nggak salah gue pernah lihat. Tapi cek lagi aja coba. Nah, itu ada sih katanya yang sampai kayak gitu. Kalau kan auditor swasta kan, kalau ancaman fisik nggak ada, tapi kalau yang kayak gitu-gitu ya ada aja. Cuman rata-rata mental sih kayak gitu. Ya kita bukan ini, kita kan fokus, karena itu kan masuk ke pikiran kita fokus nggak nih, pikiran kita lurus nggak nih. Nah kalau pikiran kita kosong ya kita fokus nggak orang yang dicoba. Jadi gue harus berhati. Ya contoh nih, kayak gue kesini nih, gue fokus nih mau ketemu si bos nih, kuat. Ayo tahu apa cuan? Tahu juga cuan ribet banget. Ayo Ruth ya, udah Ruth ya gampang deh Ruth. Pokoknya sama Ruth jadi gampang deh Ruth, gitu kan? Udah sepuluhan. Udah makan belum Mas? Ngeli kan ini. Iya ngeli lo yang nanya. Coba kalau cewek cakep. Si Rudy kan boy. Si Rudy ngapain ini? Seru banget ini bosnya. Ya jadi gitu, waktu pengalaman ya gue nggak tahu misis bagaimana gue, karena nggak menganggap suatu misis itu harus yang gue itu sebenarnya teror bukan semalam 2 malam, itu tiap malam ada yang tiba-tiba kebangun dia keringet dia. Cuman gue bilang tahannya dulu ya, standar lah kita baca doa biasalah ya, pasti dong ya kan. Untuk melindungi diri ini itu gitu loh, takutnya ada yang ganggu atau gimana. Tapi ketika kita udah keluar dari situ selesai, udah kita nggak ada hal-hal lain lagi. Gue juga udah nggak ini siapa, udah lama gue nggak kontak lagi tuh perusahaan itu. Dia habis selesai itu dia nggak ada kontak-kontak lagi untuk nggak ada, gue nggak tahu kelanjutan. Pokoknya udah file bukti data udah cash close sudah. Iya cash close aja. Gue kalau dari dia gue nggak tahu sampai sekarang kayak gimana. Gitu aja prinsipnya. Ya udah selesai, itu aja gue. Yang penting kita udah ngungkap, ya itulah salah satu tugas auditor. Ada juga yang pernah gue pengalaman juga yang mencoba suap. Ada juga lagi auditor forensik ya, mencoba suap. Salah satu kerjaan di lumayan deh. Gue nggak sebut lah. Nggak usah, jangan lah. Iya pokoknya ada. Ada ya coba nyamperin ini itu, tapi swasta ya kerjaan, bukan kerjaan pemerintah ya, swasta. Ya pemerintah juga bisa loh gitu kan, karena sekarang akuntan publik itu kan bisa rekanan sama BPK. Nah dia lalu kan bisa mengaudit dari itu kan, bisa ngaudit juga. Tapi kalau selain suap yang santet itu yang digangguin cuma itu doang, di tempat lain selain yang di sini ada lagi? Enggak, ketika kita udah balik lagi ke sini udah enggak. Udah gone. Enggak ada gangguan. Aman yang biasanya ya apa? Oh tiba-tiba gampang udah minta pulang apa, ada juga drama gitu, ada juga. Cuman kita ya itulah auditor tuh harusnya ya biasanya kan kalau yang mantap itu ya kuat batinnya kuat biasanya. Ya lu mah ada pegangan Ruth, gue tahu. Sotoy nggak ada. Apaan backup lu? Ada ini. Ya lu gurunya gue udah tahu. Jangan dengerin. Tadi kan keturunan itu udah ada. Pasti leluhurnya, selain leluhurnya ada, kodamnya ada, dia juga ada berguna tempat lain.
nggak ada. Kita nggak. Aduh, merendah. Rudi mah merendah orang dia Gusti Kanjeng. Bohong. Ya lu tunjukin yang lo keturunan itu sama Gitu nggak usah. Udah intinya kita di mana kita berada, prinsipnya ya. Yang penting kalau kita menjalani tugas, ya jalanin tugas itu. Walaupun ada gangguan, selesaikan tugas itu. Ya, atau ya itu kan ya selesaikan itu kan bagaimana ownernya ya, bagaimana komisaris tadi. Lu udah pas digangguin gitu ngelapor nggak ke ownernya tuh ngelapor ke yang ownernya juga kayak gue bilang kayak orang linglung. Nah selain ownernya yang in charge ke lu bukan ownernya? Ownernya langsung. Ownernya langsung. Oh repot dong. Iya makanya gue juga nggak mau nyampe hati, nyampe batin kalau macam gue harus dalamnya nggak usah, udah selesai bayar selesai. Jadi auditor harus kuat batin, kuat mental, ancaman atau apapun. Kecuali ancaman yang udah apa namanya sih melukai diri lo atau ancaman. Kalau ancaman terkait melukai diri lo. Tapi kalau selain yang roro halus atau yang makhluk gaib astral gitu pernah diancam sama manusia nggak? Kalau pas lagi auditor itu? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada. Oh, nggak ada sih. Jadi kadang-kadang kenapa sih orang yang kepo nih misalnya nih. Orang tadi di jalan nih lihat dia yang pakai tas bagus nih, corong juga nih. Nanti kalau empok kan ini kan katanya empok ini kan kalau ada kan orang biasa nih. Kalau empok kan punya koda, misalkan ya punya koda, orang juga jadi males katanya. Enggak deh, jadi linglung kalau ngeliat situ gitu. Bisanya gitu biasanya. Makanya lu kan kalau jalan malu mau kemana sih gue pede aja deh. Gitu itu tahu nih pede aja deh kayak karena dia merasa ada backing gue nih banyak nih di belakang gitu. Nah, gue nggak tahu be. Udah jangan surupan lagi, gue malas, gue pulang nanti. Kagak lu udah dibeli nasi uduk. Iya, jangan surupan dulu, ntar gue pulang. Kagak lah, gue lagi darah tinggi. Iya gitu. Jadi kesurupan gue darah tinggi, laki gue aja takut kemarin satu suruh nelpon, nggak pernah nanyain gue sehari-hari kerja tuh nanyain gue, pas satu suruh nelponin gue 20 kali, takut gue ke ritual ya kan dasar emang tuh. Dia kemana satu suruh? Di rumah? Dia kerja. Satu suruh hari Selasa ya. Iya. Malam. Biasa saat malam Senin ke hari Selasa. Selasa mau kerbo ya. Senin mau ke Selasa. Senin mau ke Selasa kan. Gue diteleponin. Takut gue pergi ke biasa mandi gitu kan ritual. Aman nih. Lah itu mah bisa diwakilin, yang penting kan nih sajanya gitu. Kacau juga deh ini. Kalau kita kan ya kita tahu direktur biasa aja lah. Nah kayak sumpah ulu. Jadi mungkin kok bisa kayak gitu juga. Ya gue nggak nyuruh orang mau kerja kok punya bekal, yang penting bekal apa? Ya punya doa. Enggak, udah ada emang udah tua. Jangan nggak usah mikir ini. Yang penting lu punya doa ya, batin lu kuat dan berbuat baik sama orang gitu loh. Prinsipnya itu. Ya kalau nggak bisa berbuat baik, yang penting jangan nyusahin orang. Iya, prinsipnya itu. Nggak nyusahin orang, nelponin aja Pak, gimana? Kalau itu urusannya sama kaki kita sih ya Pak. Itu beda lagi urusannya. Itu beda lagi. Sama makin ini beda itu urusannya. Habis podcast biasa mepet lagi. Iya nih. Gak apa-apa, gue yang penting yang kuning mepet Rudi mas aja, yang lain mepet lagi macam gerak bener. Iya bener, emang biasa bos kagak ada nih kosongan. Iya lemparan proyek. Iya lama kayak bakso ntar kosongannya. Kalau berarti kita di situ berdua mana di situ aja sama rekon aja. Itu kalau bos gue ya aneh mah kok aneh bukannya nggak mau ini ya, saya terima baik lah kalau diberikan ruku ya Sumarekon alhamdulillah. Tapi ya paling saya nggak full, paling bolak-balik aja sih, suka lewat apa job pasti ada. Suka lewat ngapain? Berarti nggak mampir. Bega. Lewat kebar bunga biasa, kebar bunga. Ntar gue ritualin dulu nih. Ya udah tuh makan aja. Ya, ntar ritualin. Oke, sampai sih. Terima kasih banyak. Thank you Rudi. Iya.